Kalau sudah mengalami peristiwa kekerasan dalam bentuk apapun, harus bertemu dengan profesional, melakukan mental check up agar tahu apa yang dialami dan dampak apa yang sudah terjadi pada dirinya. Ya, lebih dewasa, lebih fokus, lagi belajar untuk ikhlas, sabar. Tahun 2 tahun kayaknya belajar ikhlas sabar tuh nggak cukup. Perilaku seperti ini bisa dia pertahankan, namun karakternya tetap sama seperti yang dulu, gitu. Jadi intinya bagaimana dia menunjukkan perilakunya yang sekarang itu dalam proses kontrol, kendali. Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem, ya kan? Nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah, lebih fokus gitu. Kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Baru saja warganet dihebohkan oleh pengakuan yang diungkap oleh Nikita Mirzani soal dirinya yang mengaku telah mendapatkan kekerasan fisik dan mental oleh kekasihnya yang diduga ajudan dari Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah. Setelah curhat itu mencuat di media sosial, belakangan kisah percintaan Nikita pun langsung disorot. Lantaran untuk kesekian kalinya ia gagal dalam menjalin suatu hubungan spesial. Entah apa yang menjadi faktor utama Niki selalu gagal. Namun, atas kejadian ini, aktris yang akrab disapa dengan panggilan Nyai itu semakin ramai dipergunjingkan oleh netizen yang tak menduga jika tragedi kekerasan ini akan menimpa aktris sekaliber Nikita Mirzani. Menyoroti hal tersebut, seorang psikolog pun ikut buka suara terkait kejadian yang sering kali terjadi dan menimpa jajaran publik figur yang menjadi korbannya. Lantas, seperti apa respon psikolog menyikapi kejadian yang menimpa Nikita Mirzani? Iya, kita kalau bicara tentang kekerasan, itu pasti punya dampak signifikan pada korban ya. Kekerasan yang dialami oleh seseorang itu bisa bersifat verbal, kata, fisik, sosial, emosional, dan sebagainya. Tidak pernah ada korban kekerasan yang tidak apa-apa, tidak pernah ada. Jadi sebenarnya apapun yang melandasi sebuah perilaku kekerasan itu akan memberikan dampak atau akibat jauh lebih besar kepada korban. Nah, apa yang akan terjadi pada korban sangat relatif memang. Tergantung mentalitas si korbannya, tergantung juga bagaimana support system yang mendukung korban, dan juga bagaimana pelajaran atau pengalaman yang dimiliki korban dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa atau beban-beban emosi sudah dialami. Jadi memang itu tidak bisa dipastikan 100%. Kalau sudah mengalami peristiwa kekerasan dalam bentuk apapun, harus bertemu dengan profesional, melakukan mental check up agar tahu apa yang dialami dan dampak apa yang sudah terjadi pada dirinya. Karena kalau ini dianggap nanti juga hilang misalnya ya, atau dianggap saya bisa menyelesaikan. Nah, khawatirnya beban itu tersimpan sebagai residu. Nah, residu ini yang kemudian nanti bisa menjadi trauma atau munculnya beberapa gangguan atau kondisi mental yang tidak diharapkan sebelumnya. Ya, gagal cinta dengan kekerasan itu dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Gagal cinta ya buat itu hal yang sangat lumrah. Itu sebuah peristiwa hidup yang biasa gitu. Namun kalau kekerasan itu bukan hal biasa. Kekerasan tidak boleh terjadi, tidak boleh ditoleransi. Nah, kalau gagal cinta ya biasa, itu bisa terjadi dan tidak apa-apa terjadi pada diri seseorang. Nah, itu perbedaannya. Namun
peristiwa-peristiwa kekerasan terutama ya, kalau itu memang disertai dengan misalnya atau diawali dengan peristiwa gagal cinta, nah peristiwa gagal cinta ini bisa misalnya memperkuat beban emosinya, bisa menambah beban emosinya, atau bisa membuat peristiwa kekerasannya menjadi lebih kompleks karena ada unsur-unsur misalnya penolakan ya, kehilangan afeksi, kemudian kehilangan orang yang menjadi tempat berlindung. Nah itu kan banyak juga faktor-faktor itu dari peristiwa cinta gagal tadi. Nah ini mungkin bisa memperkeruh gangguan mental atau kondisi mental si korbannya. Nah, itu kira-kira. Sebelum tabir ini diungkap oleh Nikita Mirzani, Rizky Irmansyah sempat mengunggah sebuah caption yang mewakilkan perasaan bersalahnya atas khilafan yang pernah dilakukan olehnya. Sontak saja, hal itu seakan seperti menyeratkan jika dirinya pernah melakukan kesalahan yang diduga telah ia lakukan terhadap Niki yang merupakan kekasihnya. Dalam unggahannya terlihat Rizky Irmansyah memposting foto bersama keluarganya yang tengah berkumpul di hari raya kemarin. Dan dalam unggahannya tersebut, Rizky pun menyertakan curhat atas khilafan yang ia perbuat dan berharap agar semua dapat dibayarkan oleh sebuah fitrah. Berbuat khilaf adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembalinya fitrah adalah tujuan. Tulis Rizky Irmansyah. Dan alhamdulillah baik. Responnya gimana? Baik sih. Keluarganya juga baik, gitu kan, welcome sekali. Nggak tahu, berjalan seperti air aja, nggak usah ditargetin. Kalau kita nargetin sesuatu tiba-tiba nggak jadi kan sedihnya bertahun-tahun kan. Jadi let it flow aja lah, berjalan aja. Atas kejadian yang dialami olehnya, semua seakan menjadi sebuah pelajaran yang begitu berarti dalam kehidupan seorang Nikita Mirzani. Dan seiring berjalannya waktu dan roda kehidupan yang terus berputar, Niki pun bertekad untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mengingat ia merupakan salah satu aktris papan atas yang paling disorot lantaran kontroversial dengan para seterunya. Lantas, akankah ini menjadi akhir dari sikap barbar seorang Nikita Mirzani? Lebih dewasa, lebih fokus, lagi belajar untuk ikhlas, sabar gitu. Setahun 2 tahun kayaknya belajar ikhlas sabar tuh nggak cukup. Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah, lebih fokus gitu, kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Perilaku seperti ini bisa dia pertahankan, namun karakternya tetap sama seperti yang dulu gitu. Jadi intinya bagaimana dia menunjukkan perilakunya sekarang itu dalam proses kontrol, kendali. Nah, saya berharap kendali seperti ini terus ada pada dirinya. Kalau dipertahankan pengendalian diri seperti ini, ya dalam waktu lama bisa menjadi bagian dari karakternya. Itu yang diharapkan. Tidak semua orang juga akan mengalami peristiwa traumatik, gitu. Tidak semua juga peristiwa-peristiwa nggak enak, pengalaman nggak enak dialami oleh seseorang, lalu langsung menjadi kondisi trauma pada seseorang, nggak juga begitu. Jadi prosesnya kompleks, Mbak. Apa yang membuat seseorang menjadi trauma pada sebuah peristiwa itu banyak faktornya juga. Gitu. Namun balik lagi saya katakan, kekuatan mental seseorang itu berpengaruh. Jadi makin kuat mental seseorang, maka kemungkinan mengalami peristiwa traumatik akan lebih kecil kan? Nah ini barangkali yang harus dipastikan melalui pengukuran psikologis. Meski sudah berniat untuk merubah jalan hidup yang lebih baik lagi, namun perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya, Loli, belum juga usai.
Wanita kelahiran 17 Maret 1986 itu bahkan pernah menyatakan jika dirinya sudah tak lagi peduli dengan Loli sebagai anak kandungnya. Terhitung sejak ia tiba di Indonesia, Loli mengaku jika dirinya sudah berulang kali menyambangi rumah sang ibunda, namun berakhir dengan hasil yang terbilang miris. Entah apa yang difikirkan oleh Niki sampai sebenci itu dengan Loli, namun hal itu tak membuat gadis berusia 17 tahun itu putus asa dan akan tetap berusaha bertemu dengan sang ibunda lalu meminta maaf. Masih belum, karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia nggak mau kontakan, IG-nya aja ngeblok aku. Ibu aku ini tipe kalau orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja, nanti dia lulus sendiri. Gitu. Nggak perlu dipaksa. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama. Tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikan ya. Nggak tahu ya ngomongin atau enggak, tapi buat gue tuh orangnya gini, Dan. Gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan. Tapi kalau udah sakit hati, kalau gue udah bilang tidak ya tidak, mau apapun yang terjadi pasti gue enggak. Gitu. Kalau untuk usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong. Kalau seperti itu, mungkin dikasih waktu dulu, abis itu baru nanti coba lagi. Pernah dong. Kalau untuk itu, untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali. Abis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah, tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk, sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Yang gue takutkan itu ya begitu, nanti ketika misalkan dia balik lagi ke rumah, terus gue lagi kerja keluar, terus nanti dia nge-brainwash kedua anak gue yang masih polos ini, ya itu ketakutan gue. Gue nggak mau terlalu mikirin, Bu, soalnya anak gue tuh bukan cuma dia, gue punya Aska, gue punya Arkana. Betul. Masih ada 2 lagi, kalau gue puyeng ke situ 1, nanti kasihan dong anak gue yang 2. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya, mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Ya dijalanin aja, karena mungkin ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja. Nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu. Jadi apapun yang sudah keluar itu yang kalian bela-belain, sok silahkan. Tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikit pun, bahkan saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.